Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadis yang antum tanyakan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, Ibnu Asakir, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, Al-Busiri, dan lain-lain, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadisnya berbunyi, ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar wa biman tuharramun naru 'alaih. Maukah kalian aku beritahu orang yang diharamkan untuk disentuh oleh neraka dan neraka haram untuk menyentuhnya, yaitu ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin, yaitu orang-orang yang hayyinin, rendah hati, layyinin, lembut, qaribin, dekat dengan banyak orang, sahlin, gampangan. Hadis tersebut jelas hadis sahih dan kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin menolaknya. Namun kita harus mendudukkannya sesuai dengan porsinya. Di antara akidah yang sangat penting, banyak yang tergelincir karena tidak proporsional menyikapi nas-nas yang berkaitan dengan al-wa'du wal-wa'id. Salah satu bagian penting dari pembahasan dan isu akidah yang dibahas oleh Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql, juga dibahas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, juga dibahas oleh banyak sekali ulama yang lain tentang masalah al-wa'du wal-wa'id, yaitu mengenai janji-janji indah dan juga ancaman-ancaman. Nah, kalau kita lihat hadis yang antum tanyakan ini hubungannya dengan masalah janji yang indah, yaitu orang yang punya sifat-sifat dan ciri seperti yang disebut di hadis tersebut, berarti dia tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Terus bagaimana cara kita menyikapinya? Saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ada dua aliran sesat dalam menyikapi nas atau dalil tentang al-wa'du wal wa'id, masalah janji dan ancaman. Ya, karena memang Nabi Muhammad datang ke dunia ini kan basyiron wa nadhiro, ya. Beliau itu yang menyampaikan kabar gembira, tapi beliau juga membawa kabar-kabar serem. Nah, ini makanya harus didudukkan dengan proporsional. Kalau nanti kita ngambil sepotong-sepotong sesat. Kalau kita hanya ngambil satu dalil, meninggalkan dalil yang lain sesat. Kalau seandainya kita hanya mengandalkan satu dua dalil, menolak dalil yang lain, sesat juga. Makanya harus diperhatikan dengan seksama bagaimana cara mendudukkan dalil-dalil yang berkaitan dengan al-wa'du wal-wa'id. Ada dua kelompok sesat. Yang pertama adalah khawarij. Mereka mengambil dalil-dalil al-wa'id yang isinya ancaman-ancaman serem-serem. Akibatnya ketika orang berbuat salah, keliru dikit saja, udah pasti neraka, udah pasti kafir. Tidak ada alternatif lain untuk memvonis orang. Yang kedua adalah aliran murji'ah. Sebaliknya, orang kelihatan melakukan suatu perbuatan yang kecil, ya, perbuatan yang di dalam hadis disebut atau di dalam Al-Quran disebut itu masuk surga, langsung divonis dengan polos orang itu di surga. Nah, padahal bisa jadi dalam diri seseorang itu dia melakukan dua hal. Kadangkala yang melakukan hal-hal yang sifatnya adalah janji-janji, ada juga yang kadang dia juga melakukan ancaman-ancaman. Nah, kelompok murji'ah ini menganggap orang kalau sudah begini udah pasti surga, udah pasti, tapi dia melalaikan ada banyak nas-nas yang berisi ancaman-ancaman begitu. Maka mudahnya begini, nanti saya lebarkan pembahasan. Untuk yang antum tanyakan itu, kalau di situ ada kata-kata ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar wa tuharramun naru 'alaihi, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang diharamkan untuk disentuh neraka dan neraka juga haram menyentuhnya. Itu kita pahami terlebih dahulu syarat-syarat umum masuk surga. Nah, ini pembahasan seperti ini penting supaya nanti setiap kali kita melihat nas-nas tentang masalah seperti ini, tolong ini dicamkan terlebih dahulu. Abu Nuaim dalam Al-Hilyah saja beliau menyampaikan, kalau kamu dengar sahabat Nabi masuk surga, itu jangan dipikir sahabat Nabi diam aja tiba-tiba masuk surga. Bukan begitu maksudnya. Antum mendengar bahwa si fulan ini ahlul jannah, itu jangan dipikir dia diem aja masuk surga. Berarti dia telah memiliki syarat-syarat lengkap masuk surga.
Makanya sama Nabi divonis. Nah, kita kadang tidak mendengar dan tidak mendapat rincian kisah hidupnya. Kita cuma dapat cerita bahwa si fulan itu ahlul jannah. Padahal kalau antum mau meneliti lebih jauh dalam kisah hidupnya, menyelidiki dalam kitab-kitab biografi, antum akan menemukan bahwa ini orang istimewa, bukan sembarangan. Ya, jadi para sahabat Nabi dijamin masuk surga itu juga bukan berarti cuma sekedar jaminan, tapi di situ juga ada konsekuensi, yaitu mereka dalam hidup sudah membayarnya dengan kesungguhan dalam ibadah dan lain-lain. Nah, termasuk ketika kita bicara, oh orang lembut, orang tawaduk, ya rendah hati, kemudian orang yang gampangan dan juga orang dekat dengan orang lain, itu di dalam hadis ini diberikan keistimewaan, yaitu tidak akan tersentuh api neraka. Berarti maksudnya apa? Yang pertama, tolong kaidahnya. Untuk bisa lolos dari neraka syaratnya harus beriman, kan begitu ya. Jadi kalau ada manusia nggak beriman, walaupun lembut, walaupun orangnya halus, walaupun orangnya itu barangkali disukai banyak orang, walaupun mungkin barangkali orangnya gampangan, nggak ada gunanya, kan begitu ya. Karena kita semuanya sudah sepakat syarat pertama untuk keluar dari neraka itu harus, yaitu ya dia benar-benar sudah beriman. Nah, iman yang seperti apa maksudnya? Ya nanti dibaca dalam bab iman, ya memenuhi syarat-syarat syahadat, tidak melakukan pembatal syahadat, kan harus begitu dulu. Ini syarat paling dasar mau masuk surga. Nanti semua nas, semua dalil tolong perlakukan sama. Antum kalau dengar hadis syuhada masuk surga, tolong syuhadanya yang pertama harus pastikan muslim. Begitu. Begitu juga ketika antum membaca hadis-hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, yaitu maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah walam yad'u min dunillahi niddan, tidak pernah minta pada selain Allah, tidak pernah syirik dan lain-lain. Maksudnya kan ada tambahan itu ya. Makanya antum perhatikan di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menyampaikan di awal-awal, kalau mendengar kata-kata man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, tolong itu dicek. Hadis itu masih ada lanjutan, terusan, penjelasan, pendetailannya. Jangan diambil satu, mengambil nas janji doang, tapi ancaman-ancaman kita abaikan. Ancaman-ancaman terhadap orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah juga ada. Seperti itu ya. Jangankan seperti itu, orang yang sholat aja itu masih ada yang terancam. Fawailul lil musallin. Itu orang yang sholat. Bayangin kalau sampai nggak sholat, wah terancam kafir. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan al-ahdul ladzi bainana wa baina asyirki awil kufri as-shalah. Wa man tarakaha faqad kafar. Ya, antara kita dan orang kafir sudah membuat perjanjian, yaitu sholat. Siapa yang sholat maka mukmin, yang tidak sholat maka kafir. Ini berarti semua dalil harus kita satukan. Nah, dalam hadis ini kalau antum cermati baik-baik, kalau Rasul bilang begini, maka syarat pertamanya pasti dia yang dimaksud adalah seorang muslim. Yang kedua, dia pasti melakukan ibadah-ibadah yang wajib, sudah pasti ini. Ibadah yang wajibnya pasti. Karena orang kalau nggak sholat masuk neraka udah jelas ya. Masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Dulu saya nggak sholat, itu mau orangnya lembut kayak mau orangnya gampangan, dicintai banyak orang atau dipuji-puji banyak orang, mungkin dekat dengan banyak orang. Orang seperti ini tetap bakal masuk neraka sakor. Ya, walaupun orangnya lembut. Jadi saya sampaikan yang pertama pasti imannya sudah jelas ya. Yang kedua pasti ibadah wajibnya dikerjakan. Ya, ibadah wajibnya dikerjakan. Yang ketiga, dia pasti meninggalkan dosa-dosa besar baik yang hubungannya dengan Allah maupun yang bersangkutan dengan manusia. Karena kalau seandainya nanti kita bilang si fulan bakal masuk surga karena orangnya lembut begitu. Tapi dalam kehidupan ternyata dia rajin bermaksiat dan itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Seperti itu ya. Dan nanti dosa-dosa besar itu kan ada dalilnya dan menyebut itu masuk neraka, seperti orang yang ghibah, makan riba, berzina, membunuh, ya, dan lain-lain. Berarti kan ini harus digabung biar enak dan pas. Maksudnya orang ya, kalau seandainya dia itu ya eh, tidak melakukan dosa-dosa besar, maka kita yakin dia pasti insya Allah aman di akhirat. Ya. Terus kemudian yang terakhir, paling tidak dia ini bukan ahli bid'ah. Karena kalau sudah ahli bid'ah ya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, tercatat. Jadi kalau ada orang ahli bid'ah lembut banget, kalau ada orang ahli bid'ah misalkan disukai banyak orang banget dan lain-lain, ya ini semuanya kan diancam. Orang ahli bid'ah itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar.
Yang namanya bid'ah itu di neraka kok. Nah, maka dari situ di sini dicatat baik-baik bahwa maksud dari hadis ini, maukah kalian aku beritahu? Gini, kalau saya boleh memberi syarah ya. Kalau saya boleh memberi syarah, ini antum nggak bakal menemukan syarah seperti ini karena para ulama cukup ngasih kaidah doang. Kita disuruh mengoperasikan sendiri. Jadi antum kalau nyari di penjelasan manapun nggak bakal ketemu. Tapi kalau ulama-ulama yang sudah mengkaji nanti akan menjelaskan. Insya Allah saya tidak menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini. Ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar wa tuharramun naru 'alaihi. Maka kalian aku beritahu siapa yang diharamkan masuk neraka dan neraka haram untuk menyentuhnya, ya, yaitu setiap muslim. Saya rinci ya, setiap muslim gitu ya, menjalankan kewajibannya walaupun nggak ngamalkan sunnah. Kemudian yang selanjutnya dia itu sudah menjauhi dosa-dosa besar walaupun masih melakukan hal yang makruh dan masih melakukan dosa kecil, ya. Kemudian setelah itu dan dia itu punya ciri ya, yaitu lembut, tawadhu, disukai banyak orang dan orangnya gampangan dan dia bukan ahli bid'ah, maka pasti tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, begitu. Jadi kalau mau diperjelas sebenarnya teksnya begitu. Tapi Nabi Muhammad ya nggak bakal ngulang begitu terus karena di hadis yang lain sudah sangat jelas dan gamblang syarat utama masuk surga itu harus beriman. Di sinilah maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau menjelaskan iman itu terbagi menjadi tiga, ya, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada iman yang paling utama yang bernama aslul iman. Ini merupakan akar dan juga inti keimanan. Siapa yang nggak melakukan, maka nggak ada gunanya terusan-terusannya nanti. Ya, seterusnya nggak bermanfaat. Aslul iman, seperti kalimat syahadat. Orang nggak bersyahadat mau ngapain aja yang nggak dapat apa-apa, begitu ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim tentang Ibnu Jud'an atau Ibnu Jada'an. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, Ibnu Jada'an, wahai Rasulullah, bagaimana ya kabarnya Ibnu Jada'an? Dia itu dulu terkenal seorang yang sangat dermawan, suka bagi-bagi harta. Banyak yang suka, banyak yang cinta sama dia. Semua orang Arab pasti pernah merasakan kebaikannya. Ya. Maka kemudian Rasul menyampaikan huwa finnar, dia ada di neraka. Loh, kok bisa? Ya. Innahu lam yakul yauman rabbighfir li khati'ati yaumaddin, karena dia belum pernah bersahadat, bahasa gampangnya seperti itu. Jadi syarat pertama aslul iman. Yang kedua ada iman wajib, yaitu kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Ini kita sebut iman wajib. Jadi kalau pengen lolos dari neraka, laksanakan yang wajib, ya. Sebagaimana di dalam hadis banyak sekali ya, nanti ada hadis yang menceritakan tentang ya, orang Arab pedalaman dan juga ada hadis-hadis yang lain, ya. Ya Rasulullah, aro'aita in solaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, apakah saya dijamin masuk surga? Maka kata Rasulullah, "Na'am, betul." Begitu ya. Kemudian juga dalam hadis yang panjang nanti diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ad-Darimi dan lain-lain, yaitu seorang Arab pedalaman bilang pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah benar Allah mengutusmu?" Benar. Demi yang mengutusmu, apakah benar dia menyuruhmu agar kami ini sholat? Benar. Apakah benar dia menyuruhmu agar kami ini zakat? Benar. Setelah dijelaskan semua oleh Rasulullah SAW, maka pada waktu itu setelah Rasul mendengar omongan dia tiba-tiba terakhir menyampaikan, demi Allah saya tidak akan tambah sedikit pun, pokoknya pas-pasan yang wajib aja. Rasul menyampaikan, lain sodako dakhalal jannah. Andai dia benar-benar ngamalkan yang wajib aja sudah pasti masuk surga. Ini artinya kalau yang wajib ditinggalkan ya dia terancam neraka. Terancam neraka. Terus kemudian yang selanjutnya ada iman mustahab atau iman sunnah. Artinya amal-amal yang tidak wajib dalam agama Islam itu pelengkap iman. Sifatnya pelengkap iman. Ya, makanya nanti juga kita harus menggabungkan semua dalil setiap kali mendengar nas-nas al-wa'du wal-wa'id. Antum catat baik-baik kata-kata ini ya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling harus dipelajari dengan baik dan digunakan dengan benar, yaitu persoalan nas al-wa'du wal wa'id. Antum kalau nanti baca hadis apapun yang dijamin surga,
Antum tambahin sendiri ya, itu maksudnya sudah pasti muslim, bukan ahli bid'ah dan seterusnya. Ya, kalau antum dengar orang ini jamin masuk neraka, antum juga cek dia muslim apa enggak. Kalau muslim ya berarti nerakanya enggak selama-lamanya. Begitu ya. Seperti itu. Dan ini penting seperti itu. Karena kalau sampai kita berlakukan suatu nas secara nanti secara searah, tidak kita gabung dengan nas-nas yang lain, nanti akan menciptakan pemahaman yang sifatnya adalah parsial, pemahaman yang tidak utuh, dan ini nanti kalau berhubungan dengan orang sangat berbahaya. Misalkan nanti kita membahas persoalan-persoalan yang cukup berat, mau memvonis orang ini sebagai kafir, orang ini kita anggap sebagai misalkan dia ini orang fasik dan lain sebagainya, coba dicek terlebih dahulu. Ya, ini pembahasan inilah yang disebut dengan al-wa'du wal wa'id. Jadi dalam pengoperasiannya harus mencantumkan dalil-dalil yang lain dan juga mencantumkan keterangan-keterangan lain sehingga terbentuk pemahaman yang utuh dan matang. Kalau hanya satu dua dalil diambil untuk menghukumi orang, oh masya Allah. Misalkan begini, saya kasih prakteknya ya, ini contoh praktisnya. Ma asfalal ka'baini minal izar fa finnar. Kalau ada kain menjulur di bawah mata kaki, maka jelas tempatnya di neraka. Berarti orang kalau isbal, udah nggak usah ditanya tempatnya di mana, ya, nggak usah ditanya tempatnya di mana, begitu. Karena dijelaskan di situ tempatnya di neraka. Tapi bagaimana nih kalau seandainya ada orang isbal, tapi dia itu ya mukmin, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dia ini apa namanya eh, gugur sebagai syuhada, ya misalkan ya, atau mungkin dia barangkali melakukan amal-amal yang berpotensi untuk menghapusnya. Berarti nanti kita mendoakan kalau dia punya banyak kebaikan, mudah-mudahan keburukannya ini sama Allah diampuni. Kan begitu ya. Walaupun mungkin di sini ada dalilnya jelas diancam neraka, tapi kita harus juga paham bahwa orang-orang yang diancam neraka tidak semuanya masuk neraka karena mereka bisa lolos dengan berbagai hal. Seperti disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa dosa-dosa manusia bisa berkurang karena 9 hal. Ya misalkan dengan syafaat dari orang lain atau mungkin diistighfarkan oleh anaknya dan lain-lain begitu. Tapi untuk nas-nas tersebut tetap berlaku dan tidak ada yang salah. Nabi memang tidak merinci karena kalau setiap kali bicara harus dirinci nanti ya itu dia, karena para sahabat itu ya sudah paham dan kenal betul syarat orang masuk surga itu harus mukmin begitu ya, seperti itu. Jadi itu penting nanti. Makanya suatu ketika kan ada yang bertanya kenapa ya di zaman salafus soleh itu nggak ada pembahasan suami yang nggak sholat begitu kan ya. Ibaratnya bagaimana kalau saya punya suami tapi tidak sholat, kata si Abdul Karim Al-Khudair beliau menyebutkan begini, karena di kalangan salaf itu nggak pernah kebayang ada orang Islam nggak sholat, makanya nggak pernah dibahas begitu, nggak pernah dibahas. Begitu juga mereka juga nggak pernah kebayang ada orang kafir masuk Islam, ahli bid'ah masuk maaf, ada orang kafir masuk surga, ahli bid'ah masuk surga, itu nggak ada bayangan mereka yang seperti itu. Karena syarat-syarat umum untuk masuk surga itu harus hal-hal tersebut. Begitu juga antum kalau mau memvonis seseorang itu kira-kira dia mati syahid atau bukan, silahkan juga dilihat memenuhi syarat apa tidak. Mati di medan tempur sudah oke, berarti kan sudah layak nih. Tapi cek dulu apakah dia terkena oleh nas-nas yang lain seperti misalkan gulul, ya, mencuri rampasan perang, ya. Kalau iya ya nggak jadi masuk surga dong, karena kan dalilnya jelas ya. Waman ghalla ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Wa may yaghlul, ya, barang siapa yang melakukan gulul atau korupsi atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, maka tempatnya di neraka kan seperti itu. Jadi ini harus dicek dulu. Nah, pembahasan seperti ini saya kupas tuntas karena qadarullah untuk skripsi saya memang membahas masalah ini, yaitu cara mengoperasikan hukum-hukum agar nanti bisa diterapkan pas, tepat sasaran dan tidak dolim. Begitu ya. Pembahasan itu dikenal dalam literatur para ulama dengan pembahasan tahqiqul manat, yang artinya adalah yaitu kita harus mendeteksi dan melakukan investigasi supaya nanti suatu hukum itu berlaku pada seseorang, pada suatu benda ataukah tidak. Tanpa investigasi langsung melakukan hukum dengan secara ya searah tanpa mengecek faktor-faktor penting lain dan juga ibaratnya eh,
tidak memperhatikan rambu-rambu hukum dan lain sebagainya, maka ini akan menciptakan kezaliman. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyampaikan kalau ada dokter, dia nggak ngerti apa-apa, cuma baca buku, setelah itu dia praktek pengobatan, ya. Lalu kemudian dia salah mendiagnosa, salah ngasih obat, ya. Lalu akhirnya banyak yang mati. Itu masih mending daripada ada orang ngaku ulama, ustadz, kemudian dia memberi fatwa banyak orang tapi tidak memperhatikan rambu-rambu hukum. Ini dolimnya jauh lebih dolim, kejamnya lebih kejam, jahatnya lebih jahat daripada dokter otodidak seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. تنكأ جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين